Sebanyak 68 kotak surat suara dari 170 kotak surat suara di 4 desa Kabupaten Bima dibakar massa. Spesialis pelaku pencurian motor milik warga negara asing di Bali dibekuk petugas di Pelabuhan Lembar, Lombok Barat. Apa kabar pemirsa? Kembali kami menjumpai Anda di Anyus NTB. Berinformasi penting dan menarik akan kami suguhkan untuk Anda. Selengkapnya bersama saya Hidayat Adias, inilah Anyus NTB selengkapnya. Kita awali informasi pertama dari Kabupaten Bima, pemirsa. Sebanyak 68 kotak surat suara dari 170 kotak surat suara di 4 desa Kecamatan Parado, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat dibakar massa. Diduga dipicu kekecewaan sekelompok warga lantaran caleg wilayah setempat kurang mendapat dukungan. Beginilah video amatir yang diabadikan oleh warga Kecamatan Parado usai massa menyerang sejumlah TPS dan membakar kotak surat suara. Aksi penyerangan yang berujung pembakaran TPS dan kotak surat suara ini diduga dipicu kekecewaan sekelompok warga lantaran caleg wilayah setempat kurang mendapat dukungan masyarakat lain. Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum Daerah KPUD Kabupaten Bima, dari jumlah 170 kotak surat suara logistik pemilu yang tersebar di 5 desa di Kecamatan Parado, sebanyak 68 kotak surat suara di 4 desa ludes dibakar massa. Sementara 102 kotak surat suara yang kini berhasil dievakuasi ke kantor KPUD, sebagian besar surat suaranya banyak yang tak utuh. Menurut Komisioner KPUD Kabupaten Bima, Andi Supriyadin, aksi pembakaran oleh sekelompok massa tersebut di saat petugas KPPS sedang melakukan perhitungan surat suara caleg DPRD Kabupaten Bima. Sontak massa yang merupakan pendukung salah satu caleg tertentu menyerang sejumlah TPS dan berhasil membakar kotak surat suara dan isinya. Berapa kotak surat suara yang dibakar oleh massa kemarin? Ada 68 kotak dari 15 TPS yang tersebar di 4 desa, mulai dari desa Parado Wame, Parado Rato, kemudian desa Kanca dan desa Lere. Hanya desa Kuta yang masih utuh untuk logistiknya. KPUD setempat telah menggelar rapat pleno dan mengadakan pertemuan dengan sejumlah pihak terkait seperti Bawaslu, Polri, dan TNI. Sementara itu, Kamtibmas di Kecamatan Parado Bima saat ini aman dan kondusif. Dari Bima, Edi Irawan, iNews melaporkan. Petugas PPS kesulitan input data pemilu menyusul error dan down-nya aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi KPU. Sistem Informasi Rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum atau Sirekap KPU Republik Indonesia diduga belum siap digunakan untuk pemilihan umum serentak 2024. Pasalnya, sehari pasca Pilpres di Lombok Barat masih banyak ditemukan persoalan dari salah login hingga tidak bisa login dan error. Ya, sampai hari ini memang di Lombok Barat itu agak lambat ya, karena persoalan kan sekarang ini masih teman-teman untuk berusaha membuat rumahnya dulu ya, dalam tanda kutip ya, sirekap sirekap mobilenya ya. Nanti proses-prosesnya itu kan sudah di Lombok Barat itu sudah berapa persen ya sampai malam ini ya, sedang proses. Tapi insya Allah ya, kita ada jaminan dari KPU RI maupun provinsi itu terus ya, kalau di kabupaten lain sudah sedang tinggi ya angka sampai malam ini untuk proses ya, login dan sebagainya. Peluang peretasan Sirekap KPU juga sangat tinggi. Perbuatan tersebut diyakini tidak akan berdampak pada hasil pemilu 2024. Alasannya, secara hukum, suara yang dihitung itu adalah yang berasal dari data di lapangan. Aplikasi Sirekap KPU hanya menambahkan seharusnya dijadikan sebagai penyimpanan data saja dan tidak hasil final perhitungan. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Sementara itu, Bupati Lombok Barat klaim pelaksanaan pemilu 14 Februari 2024 lalu di Kabupaten Lombok Barat berjalan damai dan kondusif. Bupati berharap Kamtibnas di wilayahnya berlanjut hingga Pilkada. Hasil monitoring Bupati Lombok Barat bersama Forkovinda Lombok Barat di sejumlah TPS di Lombok Barat, pelaksanaan pemilu 14 Februari 2024 lalu berjalan aman dan damai.
Bupati Lombok Barat Haja Sumiatun mengatakan hasil monitoring masyarakat Lombok Barat antusias serta bersemangat menyalurkan hak pilihnya di TPS-TPS terdekat. Tingkat partisipasi pemilih pada pemilu tahun ini meningkat dari tahun sebelumnya. Hal ini sebagai upaya untuk menjaga dan mewujudkan demokrasi di Indonesia khususnya di Lombok Barat. Kalau kita melihat pantauan sampai saat sekarang ini, alhamdulillah masih aman terkendali. Sudah kemana aja Ibu? Pertama saya ke Gerung dulu, terus ke Kediri, terus ke Kuripan, nanti kita ke Lembar, terus Skotlandia. Karena saya dibagi 2 tim, yang satu tim Pak Sekda bagian utara. Ya, alhamdulillah aman-aman. Mudah-mudahan sampai selesai nanti kita pilkada aman terkendali. Dari pantauan 1 hari pasca pemilu, tidak ada aktivitas warga yang mengarah kepada hal-hal yang tidak diinginkan dan tidak ada gerakan massa yang menolak hasil Pilpres dan konvoi kemenangan dari para simpatisan. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Kami akan segera kembali, tetaplah bersama iNews NTB. Tahapan Pemilu 2024. Ikuti informasi terkini seputar pemilu di semua program berita iNews. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman. Setiap Rabu pukul 8:30 malam. Saya Prabowo Revolusi. Kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu setiap Rabu pukul 9:30 malam. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Wallaby hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, iya. Kita peras, itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau nggak Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Mandi weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantap! Saksikan Kuliner Special Weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. CCTV tersebar di seluruh penjuru. Komplotan pencurian mobil, tabrak lari lalu lintas dan pelanggaran melawan mobil ugal-ugalan menabrak pesepeda. Tragedi-tragedi yang mengerikan. Anak itu berikan bius datang membawa senjata tajam dengan kecepatan yang di luar batas. Terekam kejadian-kejadian unik warga Plus 62. Nama saya Brigadir Marcelina dan inilah dia program Terekam. Tahapan Pemilu 2024. Ikuti informasi terkini seputar pemilu di semua program berita iNews. Formula E World Championship kembali digelar. For the first time, we agreed. Balapan lengkap sepanjang tahun. Beradu kecepatan menjadi sang juara. Formula E World Championship 2024 hanya di iNews. Unbeaten all the way through the competition.
Destination Cup 2023 live di iNews. Hai, namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan untuk masa depan kita teman-teman. Halo teman-teman, saya mau mengajak teman-teman untuk menjaga kebersihan lingkungan agar tidak menimbulkan bencana seperti menyebabkan kerusakan ekologis, menyebarkan penyakit, menyebabkan terjadinya banjir, dan menyebabkan bau yang tidak sedap. Ayo jaga kebersihan lingkungan kita dari sampah lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang semestinya. Karena satu sampah yang kau buang sembarangan akan menimbulkan 1001 macam bencana. Namun, satu sampah yang kau buang ke tempatnya akan menyelamatkan seluruh alam semesta. Mari teman-teman kita buang sampah pada tempatnya untuk menjaga kelestarian lingkungan kita. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Spesialis pelaku pencurian motor milik warga negara asing di Bali dibekuk petugas di Pelabuhan Lembar, Lombok Barat. Terduga pelaku ditangkap setelah terlacak GPS yang terpasang di motor. Pelaku pencurian kendaraan bermotor berinisial LA ditangkap di Pelabuhan Lembar, Lombok Barat. Sebelumnya, terduga pelaku LA bersama komplotannya melakukan pencurian sepeda motor di salah satu hotel di kawasan Kabupaten Badung, Bali. Kemudian oleh pelaku bersama 4 orang rekannya berinisial SO, JA, SD, dan MA melalui Pelabuhan Padang Bayi menyelundupkan motor curian ke Pulau Lombok. Kelima terduga pelaku ditangkap pukul 10.30 WITA di Pelabuhan Lembar saat membawa motor curian. Berdasarkan laporan dari Polsek Kuta Utara Polres Badung, aksi pencurian yang dilakukan oleh terduga pelaku LA sekitar pukul 02.00 WITA di salah satu hotel wilayah Badung, kemudian oleh pelaku motor curian dibawa kabur. Kapolsek KP3 Lembar, Lombok Barat mengatakan, setelah berkoordinasi dengan Polsek Kuta Utara Polres Badung, Bali, keberadaan terduga pelaku sepeda motor curian terlacak di Pelabuhan Lembar berkat GPS yang terpasang di motor. Bahwa ada BB motor NMAX yang sedang menyeberang dari Padang Bayi ke Pelabuhan Lembar. Kemudian tim saya mengembangkan bahwa di sana terdapat beberapa temannya. Setelah kita cek bongkaran kapal Naraya yang dipakai untuk menuju ke KP3 Lembar, bahwa komplotan ini ternyata membawa 5 buah motor dan teman-temannya. Ya, untuk sementara motor kelima-limanya kami amankan di Polsek KP3 Lembar, dan untuk terduga tersangka kami amankan di Polres Lombok Barat. Saat penangkapan, para terduga pelaku sempat melawan dan melarikan diri. Namun para pelaku berhasil ditangkap oleh petugas di depan pintu Ramdor Pelabuhan Lembar. 4 rekan dari terduga pelaku LA mengaku masing-masing sepeda motor curian dibeli dari pelaku lain asal Pulau Jawa. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Ya, kita beralih informasi lainnya pemirsa. Ratusan jemaah calon haji Kabupaten Lombok Tengah telah dinyatakan istitoah atau layak untuk melakukan pelunasan biaya haji. Sementara itu Kementerian Agama memberikan tenggat waktu pelunasan ibadah haji hingga 23 Februari 2024 mendatang. Kantor Wilayah Kementerian Agama Lombok Tengah menyatakan sekitar 113 orang jemaah calon haji telah istitoah, yakni layak melakukan pelunasan dari jumlah 1.319 jemaah calon haji reguler. Jemaah yang dinyatakan istitoah diantaranya jemaah yang telah memiliki keterangan sehat,
dari Dinas Kesehatan dan Puskesmas, sehingga layak untuk berangkat. Kemudian jemaah tersebut berhak untuk melakukan pelunasan. Sementara itu, jumlah jemaah reguler sebanyak 906 orang, ditambah jumlah lansia 47 orang, kemudian ditambah cadangan sebanyak 296 orang, sehingga total keseluruhan jemaah sebanyak 1.319. Kemudian 736 orang diantaranya telah melakukan pelunasan atau sekitar 56%. Kementerian Agama memberikan masa tenggang waktu pelunasan hingga 23 Februari mendatang. Sementara itu JCH dijadwalkan berangkat pada Mei 2024 untuk tahap pertama. 1.018 orang jamaah kita itu yang sudah melunasi itu hampir 800 orang. Tinggal berapa ratus orang saja jamaah kita yang sampai saat ini belum melunasi. Adapun untuk biaya pelaksanaan haji tahun ini berada pada angka sekitar 58 juta rupiah. Jumlah tersebut harus dilunasi hingga 23 Februari mendatang. Namun jika sampai masa tenggang waktu yang diberikan terdapat gangguan sistem, maka pelunasan dapat dilakukan pada tahap kedua. Sementara itu, rata-rata jemaah telah melakukan pelunasan sekitar 33 juta rupiah. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Ya pemirsa, masyarakat Desa Pringgesele Selatan Lombok Timur memiliki tradisi Dongdala, di mana tradisi turun-temurun ini untuk memperkuat ketahanan pangan dan menggali potensi komoditas lokal. Ratusan masyarakat Desa Pringgesele Selatan Kabupaten Lombok Timur tumpah ruah dan antusias saat acara adat tradisi Dongdala. Masyarakat beriringan membawa jamuan dengan wadah penampi atau dikenal dengan jaja nyiru bejangkongan dan menggunakan pakaian adat khas Sasak Lombok. Tradisi budaya Dongdala ini merupakan acara masyarakat menggali potensi yang tidak terlepas dengan sinergi antar seluruh komponen masyarakat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya ketahanan pangan di tengah krisis pangan global yang sedang terjadi di berbagai negara. Tradisi Dongdala bertujuan untuk mempersatukan berbagai keturunan atau terah berbeda yang ada di Pringgesele Selatan. Harapannya dapat membangun Desa Pringgesele Selatan melalui jalur kebudayaan. Artinya keberagaman yang unik. Nah, kenapa alasan keberagaman itu kami namakan kami di acara festival? Karena kami di desa ini ada 3 bahasa yang berbeda, 3 keturunan yang berbeda, dan ada 7 wilayahan seperti gambaran pelangi. Selain itu, tradisi ini juga menjadi bentuk ekspresi kedaulatan desa dalam mengelola sumber daya alam dan potensi lokal, khususnya di bidang pertanian, peternakan, dan kebudayaan dalam mencapai kemandirian pangan. Dari Lombok Timur, Herkiandi, iNews melaporkan. Kami akan segera kembali, tetaplah bersama iNews NTB. Mandi weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantap! Saksikan Kuliner Special Weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa. Tindas oleh mobil tersangka. Memanggil mentan untuk dimintai. Coba memadamkan api. iNews sore setiap hari. Sore pemirsa, kita berjumpa di iNewsroom. Warga Pantunhap. Jadikan panggung orasi. Umur capres dan cawapres. Yang paling jangkau dan sangat. iNewsroom setiap hari. Kita di iNews Prime. Masa dari komunitas menjaga Bikiang. Akan bahwa secara normal penduduk berada di Bandung, Jawa Barat. Memiliki komunitas. Kepanjangan. iNews Prime setiap Senin sampai Jumat. Inilah iNews Malam mengevakuasi korban mas yang salah sasaran. Disertai asap hitam. Bicara kepada menit ke-6 di Riau berjalan aman. CIC memberikan tarif promo. iNews Malam setiap hari. Hanya di iNews. Pesta demokrasi di depan mata.
Jadilah bagian penting sejarah kemajuan bangsa. Ikuti update pemilu 2024 terkini dan terlengkap. bersama program-program terbaik. Indonesia Memilih. Breaking news. Sudah saya serahkan Bat Pilpres 2024. Perubahan ini berjalan terus. Pemerintah yang bersih. Quick Count Pemilu. Yang diperoleh lembaga-lembaga iNews Election Center. Menyoroti kecurangan, Yayasan Al Zaitun 580 tersangka. dia 2 koma. Dan tidak lama lah saya pasti lawan. menyuarakan keadilan, Netizen banyak menghujat. Setrum di sini sentuh oleh hukum, tidak mencapai target. laporan mendalam dan eksklusif. Kawal langsung 20 miliar. Amerika Serikat yang akan dikembalikan ke Kejaksaan Agung. AB Plus setiap minggu pukul 7.45 pagi di iNews. Formula E World Championship kembali digelar. For the first time, we have green. Balapan lengkap sepanjang tahun. Beradu kecepatan menjadi sang juara. Formula E World Championship 2024 hanya di iNews. Mundur Wir, kita itu cari pemimpin masa depan, bukan pemimpin goyang dangdutan. Kita cari menantu yang berintegritas, bukan tahu-tahu ada di atas. Penyakit pemimpin tuh pikun. Suka lupa sama rakyat. Koalisi Tawa setiap minggu pukul 9 hanya di bagi-bagi bansos. Dengerin. Saya nggak apa-apa. Unbeaten all the way through the competition. AFC Asian Cup 2023 live di iNews. Halo teman-teman, saya mau mengajak teman-teman untuk menjaga kebersihan lingkungan agar tidak menimbulkan bencana seperti menyebabkan kerusakan ekologis, menyebarkan penyakit, menyebabkan terjadinya banjir, dan menyebabkan bau yang tidak sedap. Ayo jaga kebersihan lingkungan kita dari sampah lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang semestinya. Karena satu sampah yang kau buang sembarangan akan menimbulkan 1001 macam bencana. Namun, satu sampah yang kau buang ke tempatnya akan menyelamatkan seluruh alam semesta. Mari teman-teman kita buang sampah pada tempatnya untuk menjaga kelestarian lingkungan kita. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Masyarakat suku Sasak Lombok memiliki tradisi Malean Sampi, di mana tradisi ini sebagai wujud rasa syukur atas melimpahnya hasil panen dan menyambut masuknya musim tanam. Puluhan Sampi dari berbagai desa di Lombok Tengah dan Lombok Barat ambil bagian saat tradisi Malean Sampi. Sebelum Malean Sampi, sapi-sapi tersebut digiring ke areal persawahan. Tradisi Malean Sampi ini sebagai wujud syukur para petani atas melimpahnya hasil panen dan menyambut datangnya musim tanam. Selain sebagai ajang silaturahmi, Malean Sampi menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Respon masyarakat setelah ada rencana ini juga sudah mulai masyarakat sangat tertarik sekali karena memang sebagai desa wisata itu perlu ada inovasi yang terus berkelanjutan dan intinya bahwa kita selama ini walaupun ada event-event yang lain tapi ini memang sangat didorong sekali. Tradisi Malean Sampi diapresiasi Dinas Pariwisata Lombok Tengah karena dinilai sebagai inovasi warga dalam melestarikan tradisi dan budaya suku Sasak Lombok hingga saat ini. Satu event yang memiliki keunikan yang tidak kita dapat di desa wisata lain. Ini perlu untuk diangkat, kemudian disusun storytellingnya. Menarik wisatawan datang berkunjung ke depannya, tradisi Malean Sampi ini akan dijadikan event tahunan pariwisata. Dari Lombok Tengah, Herkiandi, iNews melaporkan.
Rumah Umalengge di Desa Maria, Kecamatan Wawo merupakan rumah adat warisan suku Bojo yang masih dilestarikan hingga saat ini. Dan rumah adat ini juga difungsikan sebagai lumbung padi masyarakat. Bangunan Umalengge menggunakan 4 tiang dengan pondasi berupa sebuah batu sebagai tumpuan dari tiang tersebut. Konstruksi bangunannya pun sangat kuat dan tidak mudah runtuh karena memang suku Bojo membuatnya agar tahan terhadap gempa dan angin kencang. Tampilan bangunan Umalengge tampak sederhana, namun pembuatannya ternyata tidak bisa sembarangan, butuh keahlian dan teknik yang khusus agar tetap artistik dan kokoh hingga mampu bertahan bertahun-tahun sampai saat ini. Pada zaman dahulu kala, Umalengge menjadi tempat tinggal masyarakat suku Bojo di Desa Wawo, kemudian sebagian lagi berfungsi juga sebagai lumbung padi. Selain kuat, rumah adat ini juga memiliki keunikan sendiri, yaitu sangat sulit untuk menaiki atau memanjatnya, kecuali menggunakan tangga, bahkan tikus sekalipun tidak akan mudah untuk naik ke atas rumah. Sebab terhalang oleh ngapi atau lampi dan batu pondasi yang konon katanya telah memakai mantra dari para sando atau dalam bahasa setempat dukun. Lampi atau penampang tersebut selain berguna untuk mencegah tikus masuk ke Umalengge, juga berguna untuk mengunci struktur lantai 2. Struktur dan fisik bangunan Umalengge juga mengandung nilai-nilai sosial masyarakat di dalamnya, salah satunya adalah nilai sosial silaturahmi. Jumlah Umalengge sekarang yang masih asli 13 kakak, yang berubah jadi Uma Jompa 103, jadi 116 keseluruhan. 116 kakak ya. Berarti yang masih ditempati ada berapa? Masih ditempati semua di tempat cuma 1-2 aja yang ada penerusnya yang saya tidak pakai ya. Jadi sekarang seharian dipakai untuk apa, nyimpan apa gitu? Sekarang sudah jadi tempat untuk nyimpan padi. Dulu kan sebagai rumah orang tua yang pertama untuk tempat tinggal umum ya. Sekarang yang alih fungsi jadi untuk lumbung padi. Keunikan bangunan tradisional ini tidak menggunakan paku sama sekali untuk menggabungkan atau meletakkan kayu-kayu, namun menggunakan wole untuk menggabungkan atau meletakkan kayu seperti rii atau ngapi. Dari Bima, Herkiandi, iNews melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di iNews NTB kali ini. Saya Hidayat Adiasi mewakili kru tugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.